Komentar-komentar kalau dari klienku gini, orang tuanya bilang, "Apa sih depresi, kamu kurang iman," gitu. Padahal ada loh orang yang rajin sholat, rajin umroh, puasa iya, tapi tetap stres kok, tetap anxiety kok gitu. Kalau kita bicara dalam konteks apapun, ritual-ritual yang ada di dalam tradisi Islam, sholat itu kan adalah proses healing sebetulnya. Aku tuh research hampir 14 tahun nih. Banyak orang di Indonesia yang melakukan ritual nggak ngerti apa-apa. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Samantha Elsenar di Relate Podcast. Dan kali ini udah ada tamu agung yang selalu membahas tentang hal-hal spiritual. Dan kalau udah ngebahas tentang spiritual tuh pasti dalam ngelotok semuanya. Kang Abu Marlo, selamat datang di Relate Podcast. Akhirnya ya, cuman bisa bilang ngomong akhirnya. Biasanya aku yang diundang, kali ini Kang Abu yang datang ya, alhamdulillah. Ya, dan entah ini udah episode keberapa, cuman aku pertama mau bilang selamat. Ya, karena punya podcast gitu akhirnya ya. Akhirnya, thank you setelah kegalauan panjang ya. Begitulah. Dan terima kasih juga untuk Moto Movie karena sudah support equipment podcast relate kita. Ada Rodepod Mic White dan Broadcaster Pro 2 White untuk mixernya. Jadi buat kalian yang lagi cari kebutuhan podcast atau produksi lainnya langsung aja ke motomovie.com. Nah Kang Abu yang udah ditunggu-tunggu nih sebetulnya. Ditunggu-tunggu. Topik-topik tentang healing secara Islam. Oke, wah berat banget berat ya healing secara ya. Islam. Tapi gitu coba ya. kita kemas ringan ya Kang ya. Ya. Karena kan suka banyak gitu ya komentar-komentar kalau dari klienku gini, orang tuanya bilang, "Apa sih depresi, kamu kurang iman," gitu. Nah itu gimana tuh sebagai kacamata guru spiritual nih? Enggak lah, guru spiritual. Murid. Sama dong, aku juga murid. Iya, kita kan sesama murid lah ya. Ya. Oke, mungkin kalau kita bicara dalam konteks healing dalam Islam sih Mbak. Yang penting untuk kita ketahui bahwa memang itu banyak banget orang atau orang tua yang bilang kalau anaknya sesuatu atau siapapun tuh pasti kaitannya kurang iman gitu. Pasti aja kurang iman gitu. Nah, padahal aku juga kan banyak teman psikiatri ya. Dan ini kita bicara fakta. Ada loh orang yang rajin sholat, rajin umroh, puasa iya, tapi tetap stres kok. Tetap anxiety kok gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks iman, nah ini kayaknya kita dalemin dulu sedikit nih. Nah ini nih yang saya tunggu-tunggu nih. Iya. Nah gini Mbak, kalau kita bicara dalam konteks Islam itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Contoh, kita tahu bahwa dalam perspektif diri, itu ada kata-kata kan suka, ini sering banget lah ya, man arafah nafsah, faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu gitulah kira-kira. Iya betul. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara dalam konteks diri, diri kita tuh multi layer. Super multi layer gitu. Kayak bawang ya? Kayak bawang. Iya. Sama lah kalau dalam perspektif di psikologi itu kan ada psikoanalisa, ada habit, ada humanistik. Humanistik nanti beranak jadi transpersonal gitu misalnya. Iya benar. Dalam perspektif diri juga kita penting menyadari bahwa mana Islam sebagai identitas dan mana Islam sebagai value gitu. Karena tidak semua orang yang KTP-nya Islam memiliki value Islami gitu. Karena kalau kita bicara Islam cuman hanya identitas, melakukan ritual hanya dalam konteks fisik, itu dia hanya melakukan yang namanya olahraga gitu. Tapi tidak mengolah batinnya. Sementara kalau kita bicara dalam konteks healing dalam Islam kan topiknya ke situ gitu ya. Saya mungkin akan mengambil bahwa healing itu kan tidak terjadi hanya dalam konteks fisik gitu. Betul. Tapi membawa konteks yang namanya man arafah nafs. Nafs itu artinya jiwa. Ya at least kalau ngomongin ke psikologi bahwa konteks dalam esensi yang healing itu kan sebetulnya bukan gerak fisiknya gitu. Nah, contoh Mbak, kalau kita bicara orang beriman, orang beriman itu nggak ditentukan sama identitasmu apa gitu. Karena orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Iya. Ya kan? Benar. Puasa misalnya, yang dipanggil tuh bukan hai orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya iman tidak terletak pada identitas. Aku mungkin pakai analogi gini Mbak, ada aku satu tuh sumber, aku dua tuh percikan ruh, aku tiga tuh jiwa, aku empat itu jasad. Jadi ada 4, 3, 2, 1 gitu. Nah aku empat itu kan identitas, aku tiga itu jiwa. Pertanyaannya, kalau yang dipanggil hai orang-orang yang beriman, iman kan bukan urusan fisikal, tapi aku tiga gitu.
Karena kan banyak aku di dalam aku nih. Iya. Nah, yang penting untuk kita sadari bahwa orang beriman itu bukan, ya kan sekarang banyak yang bicara orang yang percaya atau orang yang apa. Oke lah, itu nggak salah gitu. Tapi kita deep dive dari kata iman itu sendiri, kita bisa panjang cerita ini. Iya. Karena iman itu satu akar kata dengan aman. Oh gitu. Oh iya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang jiwanya safe and secure. Oh. Maka disebut orang beriman. Orang yang beriman, orang yang jiwanya safe and dan secure. Wow. Mungkin kalau dalam perspektif bahasa di Quran itu dikatakan mutmainah, tenang. Tenang. Jiwanya tenang gitu. Iya. Makanya kalau ada orang ngomong kayaknya kamu kurang beriman, tar dulu nih perspektif mana gitu. Kayaknya memang kamu kurang tenang jiwanya, benar. Tapi saya lebih prefer ketika ada orang sesuatu, dia bukan kekurangan iman, kekurangan pengetahuan sebetulnya. Karena ketika dia kekurangan pengetahuan, dia kekurangan pemahaman, dia pasti akan kekurangan ketenangan. Iya benar sih. Nah sekarang tuh orang gak beriman tuh dianggap gak sholat, gak puasa. Bukan itu sih sebetulnya. Justru kalau kita bicara dalam konteks apapun, ritual-ritual yang ada di dalam tradisi Islam, let's say yang 5 kali sehari sholat, itu kan adalah proses healing sebetulnya. Iya, walaupun itu dikenal sebagai pilar Islam kan. Pilar Islam, karena segala sesuatu akan menjadi Islam. Islam itu kan damai. Iya. Kedamaian terjadi ketika jiwanya tenang. Latihan untuk menenangkan jiwa, namanya sholat gitu. So that's why sholat itu dalam bahasa artinya terhubung, connecting to the higher self gitu. Itu yang bikin aku jadi pindah. Kesebut ya. Gitu ceritanya. Di tengah kegalauanku mencari ketenangan itu gitu, aku mencoba untuk melakukan sholat dan disitulah aku mendapatkan kedamaian saat benar-benar sendirian. Betul. Tapi Mbak, aku mau relate nih ya. Aku tuh research hampir 14 tahun nih. Benar. Dan kita tahu bahwa, ya maaf ya kalau kita bicara Indonesia negara yang orang Islamnya paling banyak, tapi ternyata nggak paling Islami gitu. Kenapa? Iya. Salah satunya banyak orang di Indonesia yang melakukan ritual nggak ngerti apa-apa. Jadi sekarang ada orang yang baca Qurannya rajin, hatam iya, sholat iya, tapi dia nggak ngerti tujuannya untuk apa. Kenapa? Karena hanya dilakukan dalam bentuk dogma dan doktrin. Iya. So that's why sholat tidak memengaruhi kejiwaan yang tenang, karena dikerjainnya aja didorong oleh yang namanya fearness gitu. Karena kita udah terdoktrin dari kecil kalau nggak sholat jadi dosa, nanti masuk neraka. Makanya orang kalau ngerjain itu tuh ya yang penting seakan-akan hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak terkoneksi kepada esensial gitu. Itu yang terjadi dalam konteks ya based on researchnya Abu gitu ya. Nah sehingga tidak ada korelasi antara sholat itu kan jembatan bukan tujuan. Iya. Makanya kan kalau di dalam Quran tuh ada kata-kata utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat, dan ini part yang paling menarik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. So kalau sekarang let's say kita ngegosip kan keji ya. Sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip. Berarti sholatnya gak sadar. Lawan kata sadar namanya mabuk. Maka janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya mabuk apa? Iftitahnya gak ngerti. Al-Fatihahnya gak ngerti. Bacaan pendeknya gak ngerti. Tiba-tiba Assalamualaikum, udah aja. Nah itu kilat kan sholatnya gitu. satu kilat. Yang kedua itu kan cuman aku 4 yang sholat. Jadi kadang-kadang aku tuh gak bisa ngebedain ini orang lagi sholat apa lagi senam sih gitu. Jangan-jangan cuman olahraga. Tapi jiwanya tidak terkoneksi gitu. Makanya ada satu statement juga bahwa fawailu lil musholin, celakalah orang yang sholat. Yang konteks di situ hanya menggugurkan kewajiban, menyelesaikan rokaat, tapi tidak membuat your soul atau jiwa kita jadi safe and secure gitu. Makanya ending dari sholat itu adalah salam kanan dan salam kiri gitu. Jadi kalau abis sholat rese gitu, abis sholat tetap ribet gitu, ya berarti kan tidak holistik antara aku 4 jasad, aku 3 jiwa, aku 2-nya ruh, jadi nggak nyambung gitu. Jadi maksudnya sholatnya masih mikirin gasnya udah dimatiin atau belum gitu. Balik lagi Mbak, gimana muhusnya begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya gitu. Iya sih, siapa tuh yang suka gitu tuh. Ya kan, sehingga tidak menjadikan si 5 kali itu sebagai me time. Ya Mbak Sam psikolog lah ya, aku gak harus ceritain lagi tentang bagaimana jiwa itu bergejolak kan. Jiwa bergejolak karena datang dari impuls pendengaran dan penglihatan. Betul gak?
Yang kita dengar dan yang kita lihat akan jadi pikiran. Bahwa jiwa kita ini, manas kita ini kan pikiran, perasaan dan emosi. Ini kan semuanya relate pasti. Nah, sesaat kita menyadari dari subuh ke zuhur aja, itu impuls pendengaran, penglihatan, pikiran kan terjadi terus tuh. Benar. So begitu Allahu Akbar, stop sebentar. Istirahat bentar. Disconnecting dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan. So that's why kita mengambil wudhu kan. Wudhu itu kan sebetulnya releasing tuh. Maka ketika wudhu membasuh telinga kan bukan ngebersihin kuping. Yang kamu dengar dari subuh ke zuhur apa sih? Yang kamu lihat dari subuh ke zuhur apa sih? Yang kamu pikirin apa sih? Yang kamu ucapin apa sih? Yang kamu posting apa sih? Langkah kemana? Itu kan deep contemplating sebetulnya. Sebenarnya. Iya kan? Sehingga untuk masuk ke dalam level yang namanya penyatuan di sholat. Kenapa sholat juga awalnya adalah menutup ini semua dan untuk membuka hati. Itu kan me time sebetulnya. Proses healing sebetulnya. Untuk menjeda sesaat dari pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi. So kita punya calmness gitu. Sebenarnya. Cuman kan hal-hal ini nggak diceritain, nggak menjadi sesuatu hal yang umum gitu. Intinya berapa rakaat, bacaannya apa, selesai. Makanya orang tua tuh banyak banget yang nanya gini Mbak Sam, kamu udah sholat atau belum? Lupa, target sholat itu adalah kejinya turun, munkarnya turun. Kan kayaknya akan lebih esensi kalau kamu hari ini tenang gak jiwanya? Iya ya. Kamu hari ini maafin orang gak? Kalau pertanyaannya dibalik gitu ya. Iya. Jadi sibuk di jembatan, tapi gak nyampe ke tujuan gitu. Yang akhirnya jadi judgement sosial bahwa yang jadi soleh itu adalah yang rajin ke masjid begitu gitu. Salah? Enggak sih. Tapi ketika sholat itu hanya menjadi jembatan tanpa menuju kepada titik sampai, berarti kan gak utuh gitu. Gak utuh. Terpecah juga jiwanya. Iya. Ya makanya yang teman saya psikiatri bilang bahwa sholat rajin tapi stres gitu. Berarti kan gak fulfillment di soulnya. Iya. Gitu. Ya, gak feel safe and secure gitu. Berarti kan gak ada keimanan dong kalau gitu. Iya. Kenapa? Karena gak ada knowledge. Sholatnya dilakukan hanya apa? Kebiasaan gitu. Filosofinya gak diperdalam ya. Yes, pemaknaan sih. Karena kan kita tuh penting banget untuk memaknai sesuatu yang paham sih sebenarnya. Ya, harus memahami apa yang kita lakukan. Karena kalau yang kita lakukan tidak kita pahami, jadi autopilot kan. Jadi habits. Benar. Dan once itu jadi habits ya udah sih. Kenapa ya? Karena dulu disuruh orang tua aja. Selesai. Itu mending. Kalau yang lebih dalam, karena aku takut sesuatu gitu. Nah ketakutan ya Mbak Sam tahu ya, seseorang yang melakukan atas dasar ketakutan, udah pasti gak ikhlas ngerjainnya. Tapi marketing kan banyak yang nakut-nakutin. Anyway, ditakut-takutin pada level tertentu penting, yes. Iya. Untuk membentuk muscle memory iya. Misalnya TK SD, nah kamu sholat ya nanti mama kasih permen. Dia kan gak pengen sholatnya, tapi dia pengen permennya. Tapi masa udah S1, S2, S3 masih nyari permen sih gitu. Iya. Masih nyari transaksional sih gitu. Nah kan itulah kenapa penting banget juga untuk selalu mendalami apa yang kita lakukan. Tidak hanya dalam ranah aku empatnya, fisikalnya, tapi connecting soulnya sih gitu. Terus kalau misalkan kita punya luka batin Kang, dalam kacamata Islam tuh baiknya kita mengobati luka batin kita kayak gimana? Kalau kita bicara dalam konteks kan nomor satu tuh pasti syahadat ya. Ya. Syahadat itu kan bersaksi dulu gitu. Ya. Baru terkoneksi. Baru manzakah itu artinya membersihkan gitu. Ya. Nah dalam konteks yang namanya luka batin dalam perspektif Islam pembersihannya itu namanya zakat sih sebetulnya. Jadi zakat itu artinya membersihkan. Bukan donation. Donation itu action. Intinya adalah berdonasi adalah melepaskan kemelekatan aku terhadap harta. Ya. Ya kan? Jadi kata kuncinya sebetulnya zakat itu bukan uangnya. Tapi sikap hati ketika kita mengeluarkan uang gitu. Ya. Karena yang terpenting sebetulnya gini, semesta itu tidak melihat currency dolar atau rupiah. Tapi semesta melihat seberapa tulus hatimu ketika melakukan. Karena itu yang paling penting. Sesaat kita ngasih tapi gak tulus, ya penilaiannya kan bukan dari berapa rupiah atau dolar yang dikeluarin gitu. Nah, dalam konteks ini makanya mungkin aku jump to the conclusionnya begini. Kenapa di Quran selalu dikatakan orang yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum itu adalah orang yang paling takwa, Mbak. Jadi ketakwaan itu sebetulnya adalah cara bagaimana kita untuk melakukan yang namanya melepaskan luka batin gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mau itu sholat, puasa, umroh, haji, kurban, ini jembatan.
Ya. Titik sampainya itu takwa. Yang jadi pertanyaan, gimana cara jadi orang takwa kan? Iya. Nah, sekaligus si takwa ini adalah output dari zakat juga ujungnya takwa gitu. Jadi semua ritual apapun itu hanya jembatan sekali lagi. Ya. Titik sampainya adalah takwa. Takwa. Berarti takwa itu kan nggak mungkin ada di fisik dong, tapi ada di aku 3, ada di jiwa gitu. Iya. Pun nanti ada ke ruh di aku 2 dan seterusnya gitu. Yang menarik adalah takwa tuh at least gini Mbak. Kalau Quran 6.236 ayat diperes, itu cuman keluar kata takwa aja. Dan Serius? kalau takwa diperes, itu cuman keluar 3 ini aja. Berarti kalau kita ngerjain yang 3, kita ngerjain the whole Quran, gampangannya begitu. Jadi ini adalah intisari sari dari Quran itu sendiri. Nomor 1. Di Al-Imran 134 itu dikatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Berinfak. Berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan. Jadi to be simple, saya selalu bilang bahwa kalau kamu mau jadi orang takwa, berhenti jadi orang pelit. Jadi Dan yang pelit itu nggak bertakwa. udah pasti lah. Oh. Jadi kalau sholat rajin tetap. Pantesan duitnya habis terus ya. Soalnya pelit. Iya. Gitu. Itu ngomongnya kayak pengalaman banget ya. Nah maksudnya gini, dia sholat rajin, umroh rajin, puasa rajin tapi pelit. Berarti dia muter di jembatan gak nyampe gitu. Karena point of view dari semua ritual, nomor 1 yang paling penting adalah how we detach everything. Iya. Karena disadari atau tidak kita tuh tamunya semesta Mbak. Yang namanya tamu tuh gak pernah punya hak milik. Maka kalau kita udah jelas gak punya hak milik, aneh banget kalau ada bilang bahwa aku kehilangan gitu. Mau kehilangan apa, orang gak pernah punya apa-apa. Jadi kalau patah hati kehilangan berarti Itu halus sih. tuh kan, aku tidak kehilangan, dia juga tidak kehilangan. Ya udah aja. Tapi seakan-akan gitu ya. Ya, emang Tapi itu udah nanti selesai aja. bahasan yang beda sih ya. Emang udah selesai aja kan udah jodohnya. selesai, ya. Masa dinasnya selesai. Jatuh temponya udah beres. Gitu kira-kira. Gak ada KPR lagi. Nah makanya nomor 1 itu adalah hal yang paling berbahaya dalam hidup adalah attachment. Ketika kita melekat. Iya. Gitu. Karena si kemelekatan ini akan membuat kita nggak pure gitu Mbak. So that's why kenapa Ali Imran 134 itu bilang bahwa orang yang takwa adalah orang yang belajar detachment. Terhadap harta bendanya. Apapun. Tapi kalau di psikologi kan justru attachment itu dibutuhkan antara orang tua dan anak untuk membentuk rasa secure. Tapi attachment dalam batasan apa kan? Ya benar sih ada batasannya. Ada batasannya Ada, gitu. ada. Tetap aja gitu. Ada Ya. kapan ngegas, kapan ngeremnya juga gitu. Ya, Karena benar. once attached, terlalu attached, si anak pasti nggak punya personality misalnya. Dia nggak punya Betul. making decision yang oke gitu. Jadi dependent. Jadi dependent. Nah, jadi balik gitu kalau bicara tentang bagaimana cara untuk melepaskan atau memperbaiki luka dalam tanda petik, diawali belajar untuk nggak pelit aja dulu. Karena orang pelit itu sensi gitu. Royal ya. Ya dia megang gitu Mbak. Iya, iya. Attach gitu, segala sesuatu tuh susah untuk Controlling. Itu nomor 1. Nah, nomor 2, ciri orang takwa adalah dia pandai menahan amarah. Control the ego gitu. Jadi artinya gimana luka akan selesai kalau kita tidak pernah bisa mengontrol ego kan, balik lagi. Iya. Ya, kita tahu mana luka lagi nganga atau gimana. Kita tahu bahwa concern semua apapun adalah semua luka kan terjadi bukan karena faktor eksternal. Betul nggak? Iya. Tapi bagaimana kita memaknai sesuatu yang terjadi pada eksternal. So, mungkin ya kalau pakai bahasa yang lebih gampang bahwa manusia tuh nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya kan. Benar. Anyway, Iya. so karena ego ada di dalam, maka every problem kan bukan mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Karena sesaat yang di dalam selesai, yang di luar beres. Pertanyaannya bagaimana mau menyelesaikan luka yang di dalam? Kalau kita pengen ngatur yang di luar, seluar, di luar, ngikutin maunya kita gitu. Ya nggak beres-beres. Nggak beres-beres. So di ketakwaan yang nomor 2 itu benar-benar super self healing sih sebenarnya. Untuk bagaimana melepaskan. Nah nomor 3 sih yang paling asik Mbak. Wah ini paling asik sih. Apa tuh? Orang yang takwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Wow. Jadi kalau sekarang ritualnya rajin gitu ya. Tapi susah maafin, ya belum nyampe sih. Bukan memaafkan diri sendiri ya? Lah seseorang yang bisa memaafkan orang lain udah pasti dia bisa menerima dirinya sendiri gitu. Tapi banyak kejadian gak seperti itu kan? Ya. Atau maafnya aja di mulut? Ya kan maaf di lebaran misalnya, kan banyaknya basa-basi ya. Iya. Habis gitu maafnya lahir dulu lagi, Bukan baru batin. Sebenarnya kan yang penting diberesin batinnya Batin. dulu gitu.
baru lahiriahnya bisa oke gitu. Nah jadi kalau relate balik gitu ya, bahwa keren sih kalau kita ngelihat ini secara holistik gitu ya, tidak hanya dalam ranah fisik, tidak hanya dalam ranah ritual, tetapi dalam ranah keholistikan. Sebetulnya semua ibadah itu intinya adalah self healing, memperbaiki jiwa gitu. Makanya nanti dalam derajat-derajat jiwa tuh kan luas tuh Mbak. Jadi ya balik lagi bahwa ketika kita bisa menjadikan semua ritual untuk penentraman jiwa, ya inti dari semua Islam puncak itu apa? Damai gitu. Damai. Tenang gitu. Kan itu yang kita cari ya. Iya. Ketenangan hidup gitu. Stabil, tenang, nggak ada drama. Yang drama-drama minggir aja dulu deh. Tapi at some point kalau kita jadi orang sabar kan perlu drama ya. Buat latihan sabar ya kan. Karena tidak ada orang sabar terjadi di pengajian tuh nggak ada. Nggak ada. Trainingnya tapi udah selesai kan. Udah episode berikutnya. Udah mohon maaf, udah nggak mau lagi training. Tapi trainernya pasti datang terus sih. Ya, yang lain aja. Mau nggak mau. Jangan sama orang yang itu. Ya udahlah ya, itu udah selesai lah ya. Udah selesai. Oke ya, jadi nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit, kontrol Kontrol ego gitu ya. Kontrol ego sendiri kan, bukan ego orang lain. Kalau kita mengontrol ego kita, otomatis kita juga pasti bisa ngontrol ego orang kan. Iya, ngejagain diri sendiri. Ngejagain diri sendiri kan. Dan yang paling penting sih sebenarnya memaafkan forgiveness tadi. Iya. Dan jangan lupa bahwa memaafkan itu skill. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Nggak ada orang yang tiba-tiba pintar memaafkan tuh nggak ada. Semuanya dilatih. Makanya dalam hidup di perspektif saya nggak ada orang yang hebat sih. Yang ada orang yang terlatih atau enggak gitu. Iya, makanya pada bingung ya. Sam kalau bisa maafin dia sih gitu. Kan dilatih soalnya. Dilatih. Berarti udah terlatih kan? Udah terlatih. Udah lewat masa trainingnya udah. Udah lulus ya? Udah lulus. Nah, siap-siap ke stage berikutnya sih. Dapat award. Dapat award. Dapat reward. So, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa berlatih untuk nggak pelit dulu deh? Itu kan susah banget ya. Kadang misalnya kayak orang minjem atau orang minta gitu, atau ikut charity yuk, ikut berdonasi yuk. Kita tahu sebenarnya itu adalah hal yang baik. Tapi pada saat kita memberi, fisik kita kayaknya ngasih, tapi hati kita ngedumel. Nah itu gimana langkahnya supaya benar-benar bisa ikhlas dan tulus memberi? Caranya ada 15. 15, wow. Jadi saya merangkum dalam 15L namanya. Ya, satu-satu boleh kita bahas boleh, ya? Boleh. L yang pertama latihan. L yang kedua latihan. L yang ketiga latihan. Sampai semuanya latihan. 15. Udah gak ada lagi. Oke, gue latihannya 12 tahun sih. Untung lulusnya cepet. Nah, berkaitan sama, pernah dengar ada kata-kata beramal soleh gak? Pernah dong. Amal soleh itu artinya melakukan sesuatu, soleh itu artinya proper. Proper itu adalah tepat guna. Gitu. Penting untuk kita belajar beramal soleh artinya melakukan dengan tepat guna. Contoh, kalau ada orang jatuh di sumur, pengen nolong, jangan ngasih 500.000 dong, dia perlunya tali. Iya. Jadi artinya apapun yang kita lakukan, beramal soleh lah, proper gitu. Ya artinya nggak semua harus pakai uang, nggak semua harus dengan nominal tertentu. Betul. Gitu. Artinya disitulah tingkat dimana kepekaan kita nanti akan terlatih gitu. Karena at some point Mbak, once kita tahu apa yang dialirkan di conscience kita, nurani kita, kita tahu kok gitu. Bahwa at some point ya, ketika ada yang minta tapi nggak mau nolong, memang bukan bagian kita juga sih gitu. Karena bukan masalah keharusan, bukan masalah aku harus menolong gitu, tapi proper gitu. Kapasitas diri juga. Kapasitas gitu. Karena at some point ketika orang itu tidak kita tolong, mungkin pelajaran buat dia bertumbuh gitu. Gitu. Dan yang paling terpenting Mbak, tolonglah dengan kasih. Benar. Dan janganlah menolong dengan kasihan. Karena kalau nolong dengan kasihan, orang yang dikasih tolong pasti nyebelin gitu, ngeribetin. Sama, jangan sayang karena kasihan. Gitu. Pelajaran berharga. Ya aku ngomong gitu karena tahu udah pernah ngalamin sih gitu ya. Jadi relate banget kan. Relate. Banget. Gitu, makanya kalau dalam perspektif itu kan kita menolong bukan konteksnya transaksional gitu. Kenapa? Karena sesaat kita menolong siapapun, yang sedang kita tolong kan diri sendiri sebetulnya. Sebetulnya. Karena ada hukum dalam semesta ini yang disebut pertukaran dan kembali lagi tabur tuai kan. Tabur tuai. Mau nggak mau apa yang dilakukan keluar
comeback gitu. Terus gimana caranya mengontrol ego sendiri? Kan kita susah kan. Iya sih. Dalam kacamata Islam, oke, dalam kacamata psikologi tuh semua adalah gitu ya, gimana cara ngontrol ego supaya regulasi emosinya oke dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam kontekstual Islam gitu, gimana, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa lebih mengenal diri kita, tahu gimana menavigasi si ego ini supaya dia nggak liar. Kalau dalam perspektif itu disediakan training mat yang namanya Ramadan, Mbak Sen. Salah satu untuk mengontrol ego kita adalah kita berlatih puasa kan. Puasa, ya. Dan puasa itu bukan urusan gak makan gak minum. Tapi orang yang berpuasa, saum atau siam, ini sebenarnya saum atau siam itu dua hal yang berbeda. Tapi aku perlu 3 episode sih untuk ngejelasin panjang ceritanya ya. Jadi kita make it simple. Orang berpuasa itu bukan karena dia menahan makan dan menahan minum, bukan itu poin. Tetapi saya bisa beli makanan, tapi saya tidak mengambil hak membeli makanan. Dan hak ini akan saya kasihin ke fakir miskin gitu. Karena saya mau melatih untuk tidak makan dan tidak minum, dan saya mau melatih untuk memberikan hak ini kepada fakir miskin gitu. Jadi bukan masalah nahan makan minum gitu. Jadi jangan sampai orang puasa nahan makan, nahan minum, nahan ngasih juga gitu. Jadi akhirnya cuma mindahin jam makan dari siang ke malam, jam takhir makan siang. Nanti begitu bangun abis sahur selesai gitu pikirannya nanti buka pakai apa ya? Urusannya kan cuma makan dan minum gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks training untuk ego, one of the best training adalah puasa sebetulnya. Tapi udah banyak orang yang berpuasa, dia melakukan segala upaya untuk menahan egonya dia, tetap orang yang paling egois. Ya balik lagi kan, berarti yang dilakukannya apakah hanya dalam bentuk dogma doktrin, atau dia ngerti secara esensinya. Atau defensif Kang seringnya. Iya balik lagi, balik lagi. Dan ya balik ya maksudnya orang yang rajin ibadah let's say dengan konteks yang namanya ritual puasa, apapun ya. Once dia tidak menyentuh titik aku 3, aku 2-nya, ya dia balik lagi kan Mbak, perubahan datang dari perubahan habits kan. Dan konteksnya adalah habits itu bisa berubah karena kita, balik lagi yang tadi saya cerita, ngerti. Apa yang dilakukan gitu. Pemahamannya itu. Pemahamannya gitu. Nah makanya salah satu melatih ego, kalau dalam perspektif Islam, mau itu bicara sholat, mau itu bicara, sholat itu kan kita disuruh diem loh. Ya ini balik lagi ya, seenggak ngerti-ngertinya orang sholat Mbak, tetap bagus. Kenapa coba? At least lagi sholat gak ngomongin orang gitu. Ya. At least lagi sholat tuh gak ngeposting hal buruk gitu. Diam dulu 5 menit tuh lumayan lah gitu. Gitu kira-kira. Dan aku sholat suruh nangis sama Kang Abu. Itu kepaksa ya. Dan balik lagi ya, kalau nggak bisa juga dianggap bahwa ini sholatnya khusyuk banget. Kenapa? Karena keluar air mata. Nggak juga. Siapa tuh baru diputusin pacarnya ya. Jadi penuh dengan emosi gitu. Nah, ditinggalin gitu misalnya. Tapi ya balik sih. Kalau ada orang nanya juga, gimana cara sholat khusyuk gitu? Menderita aja. Karena dalam derita pasti sholatnya jadi khusyuk gitu. Jadi ada bagusnya juga gitu. Ada bagusnya ya. Jadi everything is paradox lah ya. Concernnya pada paradoks itu. Nah jadi balik ke pertanyaan bahwa salah satu cara untuk control the ego itu adalah puasa. Puasa. Sholat. Ditambahkan kalau di bulan Ramadan tuh kan si menu-menunya jadi banyak ya. Tarawih dibanyakin rokaatnya. Sahur bangun juga gitu. Nah itu kan sebetulnya bagaimana melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan untuk breaking old habits dan kita membangun new habits gitu. Automatic thoughts-nya di reset. Betul, betul. Nah makanya jangan sampai habis 30 hari, hari pertama Syawal balik lagi gitu. Seringnya gitu sih ya. Soalnya mungkin puasanya cuma nahan lapar. Makanya Mbak kalau saya nanya, kalau di ending-ending Ramadan tuh saya tanya ke kebanyakan orang, gimana mau Lebaran atau mau 1 Syawal? Wah happy banget. Kalau orang udah happy mau Lebaran, berarti dia nggak betah waktu puasanya gitu, bener nggak? Berarti dia nggak enjoy gitu. Ya udah balik lagi. Tapi at least ya udahlah ya. Setiap orang melakukan dengan kapasitasnya masing-masing, dengan ya pertumbuhannya masing-masing. At least ya semoga balik lagi. Kata-kata kurang iman lebih didalemin lagi bahwa kayaknya kurang pengetahuan deh. Mari dalami lagi pengetahuan sholat kita, pengetahuan puasa kita, pengetahuan keislaman kita. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu kan lebih banyak yang kita nggak tahu ya. Jadi mencari tahu terus-menerus tuh adalah sesuatu yang penting gitu. Kayak ini ya, pesan pertamanya adalah ikro. Ikro, that's it. Baca.
Lebih dalam sebetulnya ikro tuh artinya to observe, Mbak. Bukan literer membaca ABU abu Iya, gitu, nggak gitu sih. Tetapi salah satu yang penting di ikro adalah your feeling. Iya, Karena dia adalah ayat yang paling nyata. kontemplasi jadinya. That's it. Makanya sesuatu yang tidak dikontemplasikan, makanya kenapa di sholat ada khusyuk. Iya, Itu tidak akan membangun suatu kesadaran baru gitu loh. Karena dilakukannya ya balik lagi ya, kontemplasi itu kan masuk ke wilayah kesadaran gitu. iya. Itu sih. Nah, yang ketiga, bisa memaafkan orang lain. Itu kan susahnya bukan main kan. Ya kita bisa lah lahir kita memaafkan gitu. Ya. Ya udah maafin udah lupa gitu. Ya. Atau orang suka bilang ya gue maafin tapi gue gak akan lupa gitu. Sebenarnya memaafkan yang benar-benar secara batin tuh kayak gimana? Nah, makanya kenapa memaafkan disimpan nomor 3, Mbak. Orang yang bisa maafin artinya udah gak pelit dulu, Ya. udah bisa kontrol ego, baru bisa memaafkan. Oh, Itu keren banget, Mbak. Karena itu layering gitu. Iya, Makanya iya. kenapa disimpan nomor terakhir? Kenapa nggak memaafkan dulu, menahan amarah, baru menafkahkan gitu. ya. Tapi justru detachment, controlling, letting go. Iya ya. Iya. Dan itu jadi satu sistem gitu. Ya ya ya. Aku ingat tuh diajarin Kang Abu tuh untuk detoxnya tuh. Nah, balik. Segala bentuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti direcord dalam memori. Ya. So, memaafkan itu bukan melupakan. Tapi memaafkan adalah mengingat tanpa emosi gitu. Jadi bukan masalah aku tuh udah maafin tapi gak bisa lupa. Emang gak bisa lupa. Tapi waktu ngingat ada zzz, gitu gak gitu. Ada voltage Iya, emotion. ke-trigger atau enggak. Ke-trigger atau enggak. Dan that's okay. Ketika kita mau melatih untuk letting go. Dan mengalami dulu masih ada rasa-rasa trigger itu kan gak masalah. Karena kan ya gimana mau memaafkan langsung orang memupuk bencinya udah lama gitu. Ya kan? Berarti Tapi kan aku gak benci sih. iya maksud aku ya kayak gitu deh. Konflik deh ya, jangan benci lah ya. Kan konflik mah kan pasti ada ya gitu. Concernnya adalah gimana mau letting go kalau kitanya nggak melatih untuk letting go gitu. Iya iya iya. Nah berarti kan yang paling esensial dalam memaafkan adalah menerima realitas gitu. That's Iya, the truth. acceptance. Kata kuncinya acceptance. Makanya sebelum layak disebut manusia, Ya. kenapa ada al-ikhlas dulu gitu. Iya. Maka ikhlas, falak, dengki, baru disebut anas gitu. Yes. Karena kalau kita nggak ikhlas dan masih menyimpan kedengkian, ya kita belum pure disebut anas itu sendiri gitu. Iya. Karena ya balik sih Mbak, kuncinya semua latihan sih. Ya. Kuncinya semua dan menambah pengertian. Dan hanya menyadari bahwa dalam hidup tuh nggak banyak masalah gitu. Kenapa saya bilang nggak banyak masalah? Karena dalam setiap kelas yang pernah saya datengin, begitu saya tanya hidup punya masalah nggak? Itu tuh nggak mikir, semua ngomong banyak. Gitu. Tapi nggak tahu masalahnya apa. Nah simply ketika kita bicara dalam konteks ini, kan cuma satu Mbak. The problem in life only nih ya, cuman ini aja udah. Apa yang aku inginkan, nggak kejadian, udah itu aja. That's the problem. Kan cuma satu berarti. Urusannya adalah keinginan. Iya. Nah berarti kan antara keinginan lebih besar dari realitas, atau kita bisa mengontrol keinginan untuk sama dengan realitas gitu. Wow. Nah itu nanti mengalir. Gitu. Nah bagaimana kita menerima realitas, that's the true Islam gitu. Karena Islam itu total surrender. Surrender kemana? Kepada realitas ujungnya gitu. Nasib ya. Oke lah. Itu nasib, takdir, kodar panjang ceritanya ya. Panjang. Tapi sementara oke deh gitu. Iya iya ya. Karena kan selaras dengan psikologi juga ya Kang. Hal yang paling sulit kita lakukan dalam hidup kita acceptance. Yes. Menerima kan. Begitu kita udah bisa menerima, ya udah, oh itu jadi pelajaran hidup, itu jadi proses kita belajar, apa yang kita udah pelajarin yang bisa kita terapkan lagi ke dalam hidup kita supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tuh, betul. Dan kesulitan-kesulitan itu kan aku pinjam perspektif tasawuf misalnya Mbak. Kembali ke Tuhan, returning to God, kembali ilaihi rojiun, itu ada 3 caranya. Oke. 1, the way of love. Welas asih. Yang kedua, the way of knowledge. Harus ada knowledge. Dan ini yang ketiga sih, the way of suffering. Sufferingnya juga ada. Iya. Makanya once nggak suffering, seperti Rumi selalu bilang gitu, luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Wow, makasih ya aku udah dikasih luka. Makanya kan sebelumnya engagement ring.
Iya. jadi wedding ring, jadi suffering gitu. Wow. Itu harus ada gitu maksudnya. Harus ada. Iya. Divorce ring ada. Divorce is a new hope kan anyway. New hopes. Iya. Ya. Bercerai itu bukan berhenti saling mencintai tapi berhenti saling menyakiti. Betul sekali. Iya. Ini jadi belok ya. Udah. Oh ini spill episode berikutnya ya. Episode berikutnya. Thank you so much Kang Bu. Thank you, semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari obrolan kurang penting ini sih. Pasti. Banyak banget kayaknya spillnya. Kita minum sekalian Kang Bu. Sambil menutup episode kali ini. Oke. Setelah belajar berapa menit nih? Tapi lumayan lah ya. Iya lumayan banget Kang. Oke. Thank you ya Kang. Thank you, terima kasih, semoga bermanfaat.